jangan parang ngunyam aja lah. Ngerisikonya penceramah begini, yang lain parang ngunyam, kita mau ngomong belum tentu didengerin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'alal mauta rahatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabi wa habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para ju'ama, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Ki Haji Abdul Hadi Zaini Maliki, mata'anallahu fi tulli hayati wa nafa'ana fi ulumihi. Tak lupa pula yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Syekhun Al-Kabir Satria. Al-Mukarram Al-Ustaz Syekhun Al-Kabir juga Saudi. Tak lupa wabil khusus Sohibul Hajat, teman kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Mamit beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan kita doakan apa-apa yang keluarga besar keluarkan pada malam hari ini menjadi asbab ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anaknya semuanya usahanya diberikan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Merokok aja. Tak lupa pula yang sama-sama kita muliakan orang-orang tua kita, diantaranya Bapak Haji Soleh, Bapak Haji Muhammad Yusuf, Bapak Haji Aswad, Bapak Haji Sauri, Bapak Haji Sahroni, dan Pak Budi, beserta yang lainnya yang saya tidak absensi, mohon maaf. Yakin dan percaya insya Allah setelah kita meluangkan waktu untuk hadir di acara haul, siapa ya? Ini dah. Acara haul Syarih bin Dimin, mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup kita diberikan keberkahan, dan tentunya kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berpanjang kalam. Kebetulan ceramah di depan guru satu. Yang kedua, guru juga mau ada acara lagi ke Sunter, kan cukup lumayan. Terus tadi pagi saya pada hari ini nikahin 3 orang. Kalau kemarin minggu yang lalu saya nikahin 5 orang. Akhirnya nggak sempet ngaji ke guru. Makanya tadi saya batasin. Ya malum setelah transisi dari kepada COVID, yang nikah udah banyak aja. Ya, bapak-bapak juga ada mau nambah kali ini. Ya, bapak-bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat perkataan seorang imam yang bernama Imam Abu Ubaid. Beliau pernah berkata, almar'u ahadisun ba'dahu.
seseorang itu akan jadi buah bibir, akan jadi pembicaraan ba'dahu setelah wafatnya. Pada malam hari ini kita menghaulkan Bapak Sarih bin Dimin. Saya yakin dan percaya Bapak Sarih bin Dimin ini adalah orang baik. Amin. Percaya nggak Pak? Bu, percaya nggak? Kenapa saya bisa berani mengatakan almarhum Sarih bin Dimin ini orang baik? Dia bisa mencontoh di belakangnya nanti anak-anaknya nih ngeluarin duit gigi kan banyak juga ini. Orang apa anak-anaknya nggak pelit. Kenapa? Karena bapaknya juga mungkin dulu nggak pelit. Coba kalau pelit seumpama nih, seumpama Ustaz pamit pengen ngelancong malam minggu, ya minta duit sama bapaknya. Dan saya pernah dengar cerita juga Ustaz Mabit tiap hari minggu itu sering ngaji, dan tanpa dipinta itu uang udah ada di bawah bantal. Subhanallah. Untuk apa? Untuk anaknya berangkat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan untuk almarhum. Karena beliau meninggalkan cerita yang baik, berbuat yang baik, maka anak-anaknya juga enggak pelit. Langsung aja sampai udah malam hari ini malam ke-12 ya. Tahun ini, tahun ke-12 untuk melaksanakan haul almarhum Bapak Sarih bin Diminto. Coba kalau seumpama ini mah seumpama orang tuanya pelit, medit, hidung asin, bin koret, boro-boro anak ingat orang tua. Karena kata Nabi, biru abaikum fa biru abna akum. Nih bapaknya dulu berbakti sama orang tuanya, nah makanya keluarganya Ustadz Mamit berbakti kepadanya. Dan nanti Ustadz Mamit nih anaknya perempuan semua, mantunya hidup inget sama Ustadz Mamit. Kenapa? Man amila solihan pali nafsi wa man asa'a fa'alai. Kalau amal kebaikan yang kita tanam pali nafsi, bakal balik diri kita. Kita sama orang tidak pernah curiga, tidak pernah iri, dengki. Maka orang pun kepada kita demikian. Contoh nih, kalau memang akan membawa kenangan tuh Pak Haji Yusuf, sholatnya di masjid rajin, sholat jamaahnya beliau selalu memimpin. Cuma ada cumanya, kalau ada Samsu suaranya lantang. Tapi kalau dikasih gula garam merah, ciut suaranya. Ya tuh, ya. Apa terusannya? Pakun hadisan hasanan lima wa'aktun, kata Bu. Maka buatlah cerita yang baik bagi orang yang setelahnya. Maksudnya setelah kita wafat, kalau kita selama hidup senantiasa tidak pernah merugikan orang lain, maka orang yang di belakang kita, anak turunan kita, saudara kita, tetangga kita akan mencontoh perbuatan kita. Tuh. Kalau kita rajin ibadah ke masjid, ke musola, rajin ngaji, ke taklim, anak kita juga nggak makin disuruh. Tadi guru udah bilang tuh di taklim, kadangkala kita nyuruh anak sholat berjamaah. Udah sholat tuh berjamaah sono di masjid, no imamnya Ustadz Satria udah ngomel dulu katanya. Lu masih aja di rumah, lah bapaknya masih nonton TV. Bisa kita dibalik, ya tuh itu satu. Saya nggak bicara banyak ya. Yang kedua, di antara bakti anak kepada kedua orang tua yang telah wafat itu Nabi mengajarkan 5.
Namun dalam kesempatan ini cukup dua saja yang saya sampaikan. Yang pertama, as-sholatu alaihima ay ad-du'a'u alaihima. Tuh. Mendoakan kedua orang tua kita yang telah wafat. Ini pada malam hari ini Ustaz Mahmid ngundang kita dalam rangka mendoakan kedua orang tuanya. Pak, Bu, di antara salah satu hidup kita pengen berkah, nih, salah satu hidup kita pengen berkah itu adalah berbakti kepada kedua orang Tua. baik yang telah meninggal, apalagi yang masih hidup. Kadangkala kita kemana-mana sampai, bahkan apa yang ngutang-ngutang bis pengen ziarah. Ke rumah orang tua yang di depan pintu kita tinggalin. Siapa itu? Ya, di depan rumah kita yang sering kita lihat. Padahal memandang wajah kedua orang tua itu menjadi ibadah. Tapi kita lebih senang meninggalkan orang tua, kita lebih pergi usaha susah, perginya ke dukun. Iya, kalau dukunnya agak lurus, agak bengkok. Ya, ditanya, kamu lahirnya hari apa? Jumat Kliwon. Udah duluin aja loh. Jangan deket-deket air ya. Airnya orang lagi jualan es berhenti. Tuh, tapi lari tuh ke Allah, lari ke kedua orang tua, minta doanya, cium tangannya, cium keningnya yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal kita ziarahi kuburnya. Kadang-kala setahun sekali sergap dari rumah datang bawa pacul, kembang, sampai jalan ketemu temennya kongkong. Lah lupa aja sama kuburan orang tuanya. Udah lu aja sono dah. Ya, tuh. Ya, as-sholatu alaihima. Kita mendoakan kedua orang tua kita. Yang kedua, al-istighfaru lahuma. Kita mohon nih, minta ampun kepada Allah setiap sholat. Minimal kita baca Rabbi gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani. Minimal setiap habis sholat tuh kita baca 5 kali. Dalam 5 waktu berarti 5 kali 5 25. Tuh, alhamdulillah. Apalagi kalau kita khususkan waktu tertentu, kita kirimkan doa untuk orang tua kita. Insya Allah Pak, Bu, hidup kita menjadi berkah. Nah Bu, ya, kadang-kala sama seumpama suami mau pergi, apalagi pengen bersodakoh, yang sodakohnya amal jariahnya diniatkan untuk mertua seumpama atau orang tua, jangan di halang-halangi. Kadang-kala suaminya udah sergap nih, punya uang 500.000, 100.000 ingin dikeluarkan untuk jariah kedua orang tuanya. Istrinya udah mesen, jangan bang lah, jangan 100.000, 10.000 aja. Nah, emang kenapa? Oh no, anak kita pensilnya kemarin sekolah patah. Jangan. Udah dikeluarkan 100.000, insya Allah langsung diganti 1 juta. Pulang nunggu duit. Ya, tapi yakin dan percaya, apa-apa yang kita keluarkan untuk kebaikan, insya Allah Allah ganti dengan berlipat ganda. Mungkin itu saja, karena guru saya kita juga mau pergi. Mohon maaf bila kebenaran itu datang dari Allah, sementara kesalahan itu datang dari diri saya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.